Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan mari kita akan mengawali di dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari yang indah. Kami bersyukur atas segala rahmat kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu mendengarkan akan setiap peringatan-Mu, didikan, ajaran, nasihat, tuntunan-Mu, supaya hidup kami berada di jalan yang benar, di jalan yang baik, sehingga hidup kami menyukakan hati Engkau. Mari Bapak urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu. Kami siap diberkati dan kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari katakan amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Senang kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan belajar dengan sebuah tema, koyakkan hatimu. Mari kita akan membaca di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Bapak Ibu, jika kita belajar di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian lama kita melihat bagaimana ekspresi seseorang ketika ia menyesali dosanya, ketika ia mengakui kesalahannya. Baik itu raja, baik itu nabi, maupun rakyat biasa. Di zaman Israel, mereka akan menunjukkan sebuah ekspresi dengan cara mengoyakkan pakaian. Dan tindakan itu merupakan sebuah tanda bahwa mereka menyatakan keberadaan dirinya, ketidaklayakan, ketidakpantasan mereka di hadapan Allah yang Maha Kudus. Itu sebabnya mereka berekspresi dengan cara mengoyakkan pakaian. Namun sekali lagi kita jika belajar di dalam kitab Yoel ini, maka sebenarnya Allah tidak hanya tertarik kepada apa yang namanya ekspresi seseorang dengan cara mengoyakkan pakaian. Mengapa? Karena ternyata bagi Allah semua tindakan, ekspresi yang mereka lakukan sebetulnya belum tentu itu menunjukkan sebuah tanda pertobatan yang sejati. Oleh sebab itu di dalam kitab Yoel, maka Tuhan memakai sebuah istilah lewat nabinya. Ia berbicara, koyakkanlah hatimu. Artinya Tuhan mau umat Allah, pemimpin-pemimpin rohani pada waktu itu, mereka harus benar-benar memberikan sebuah ekspresi yang benar-benar lahir dari hati yang terdalam. Sebab jika mereka mengoyakkan pakaian, itu hanya sekedar ekspresi lahiriah, ekspresi yang tampak dari luar. Tetapi itu bisa saja hanya sekedar topeng, hanya sekedar ekspresi yang tanpa dilakukan dari dasar hati yang terdalam. Itu sebabnya Tuhan mau mereka benar-benar mengoyakkan hati mereka. Artinya apa? Artinya Tuhan ingin supaya mereka memiliki hati yang hancur, hati yang remuk. Itu sebagai tanda mereka benar-benar menyesali setiap kesalahan, setiap dosa yang mereka lakukan di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu, dari sini kita bisa belajar, ternyata Allah kita bukanlah Allah yang bisa ditipu. Bukankah Allah yang bisa disuap? Bukanlah Allah yang bisa dipermainkan oleh sikap ekspresi kita di hadapannya. Maka dari itu Tuhan suka dengan orang-orang yang memiliki sebuah penyesalan secara batiniah mereka. Dan bukan hanya penyesalan secara apa yang namanya lahiriah, apa yang namanya tampak dari luar saja. Karena seringkali pertobatan yang dilakukan secara lahiriah hanya sekedar di mulut, hanya sekedar ucapan,
tapi tidak dari dasar hati yang benar-benar remuk, hati yang benar-benar hancur, hati yang benar-benar dikoyakkan karena mereka menyesali kesalahannya. Mari Bapak Ibu hari ini, ketika firman Tuhan berbicara kepada kita, ketika kita benar-benar disentuh oleh firman Tuhan, mari yang Tuhan butuhkan adalah koyakkanlah hatimu. Artinya, mari belajar, miliki sebuah sikap yang benar, miliki sebuah ekspresi pertobatan yang benar di hadapan Allah, sehingga Tuhan benar-benar melihat bahwa hidup kita benar-benar sungguh-sungguh dan tidak lagi bermain-main dengan segala kesalahan, perbuatan dosa kita. Dan inilah yang membuat hati Tuhan akan benar-benar mengampuni kita. Sebab apa? Sebab Tuhan itu adalah Maha Pengasih dikatakan. Ia penyayang, Ia panjang sabar, bahkan berlimpah kasih setianya, dan Ia menyesal karena hukumannya. Artinya Tuhan tidak akan pernah menghukum umatnya. Artinya Tuhan sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi hidup kita. Dia rela menyatakan akan kasih-Nya, pengampunannya kepada kita. Dan Ia berlimpah akan kasih setia. Jika kita sungguh-sungguh meminta ampun, maka kita berkata, Ia adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memberkati kita. Mari hari ini berikan hatimu, berikan pertobatanmu yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Sebab itulah yang sangat disukai oleh Tuhan kita. Selamat bekerja, selamat melayani, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.